warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Destiana Padilla di KPID Talk kali ini. Nah, KPID Talk kali ini bertopik mengenai pengawasan semesta membangun penyiaran yang sehat di Jawa Barat. Nah, KPID Talk kali ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Koordinator Bidang Isu Siaran, yaitu Kang M. Sudama Dipawikata SSMAG. Selamat sore, Kang. Selamat sore, Teh. Ya, Kang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Teh Desti? Alhamdulillah baik juga. Nah, Kang, tadi mengenai penyiaran yang sehat khususnya di Jawa Barat, sebenarnya penyiaran yang sehat itu seperti apa? Penyiaran yang sehat itu merupakan satu tayangan atau siaran di radio ya, atau sebut saja program siaran yang di dalamnya itu bukan hanya mengandung hiburan, tetapi di sana ada informasi yang bisa bermanfaat untuk pemirsanya, ada nilai pendidikannya. Itu kan semangat penyiar itu seperti itu. Betul. Ada kalaupun misalnya itu bagus ada kontrol sosial, ada perekat sosial di dalamnya. Itu yang sehat itu. Dan tentunya tergantung kepada klasifikasi program siaran itu dibuat untuk usia berapa tahun. Karena di KPI itu kan siaran itu dibagi-bagi, ada yang klasifikasinya untuk prasekolah, untuk anak sekolah gitu ya. Kemudian itu dari 2 sampai sebelum 13 tahun ya. Kemudian ada 13 tahun ke atas untuk remaja. Ada yang dewasanya itu untuk 18 tahun ke atas. Nah, itu tergantung itu juga. Tentu saja nilai pendidikan untuk anak-anak SD akan berbeda dibandingkan dengan nilai pendidikan program tayangan untuk remaja atau untuk dewasa gitu. Jadi intinya PDST di dalam program siaran itu kata kuncinya ada manfaatnya. Betul sekali. Jadi memang penyiaran yang sehat itu yang memiliki nilai-nilai edukasi ya. Betul. Ya. Nah, biasanya nih Kang, kendala atau hambatan yang menjadikan penyiaran itu menjadi kurang sehat seperti apa sih? Begini, ada beberapa hal yang menyebabkan program siaran itu terlalu banyak unsur hiburannya, dan hiburannya itu tidak salah juga ya. Kalau di dalam program siaran ada hiburan tidak salah, karena memang penyiaran itu diantaranya fungsinya untuk hiburan. Tetapi kalau di dalamnya sama sekali tidak ada nilai edukasinya ya, itu juga ya perlu diperbaiki. Kendalanya pasti ya, kalau menurut saya ya diantaranya mungkin terlalu banyak berorientasi pasar, terlalu melihat keinginan pasar gitu ya. Padahal lembaga penyiaran itu harus bisa mengendalikan pasar gitu. Kalau dikendalikan oleh pasar berbahaya, karena sesuatu yang diminati oleh masyarakat banyak gitu ya, yang disukai oleh penonton misalnya gitu ya, kan tidak lepas dari masalah seks, masalah power, kemudian masalah money. 3 hal itu ya. Seks di sini Teh Desti bukan bukan dalam arti sempit, tidak kaitannya dengan ranjang saja, tetapi luas gitu ya. Boleh berbicara atau membuat program siaran tentang bagaimana sih pacaran yang baik gitu. Pacaran dengan menjaga norma-norma budaya kita, norma-norma agama gitu ya. Itu juga masuk dalam kategori itu. Tetapi kan ada nilai pesan-pesannya gitu. Nah, jadi bukan hanya mengikuti kehendak pasar gitu ya. Walaupun harus diakui Teh Desti, tayangan itu atau siaran di radio itu pastikan mereka itu selalu melihat bagaimana ratingnya. Tetapi kalau semua diniatkan atau motivasinya hanya untuk mengejar rating ya tidak bisa juga gitu ya, karena televisi, radio itu kan menggunakan frekuensi publik yang juga harus memperhatikan bagaimana nih apa yang mau diberikan kepada publik. Jadi pertanyaan tadi diantaranya kalau saya perhatikan ya karena terlalu berorientasi kepada pasar gitu ya. Gitu. Itu
Ya Ya, betul Desti. sekali, berarti berorientasi pada pasar. Nah ini kalau misalkan kita membahas tentang pasar nih Pak, Mm-mm. kan saking semangatnya gitu ya Ya, pada talk show kali ini. Nah tentunya ini juga berhubungan dengan media sosial yang mana itu juga sebagai pemanfaatan bidang penyiaran. Nah tentunya juga ada hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga penyiaran agar nantinya tetap eksis di media sosial itu seperti apa? ya. Memang di era sekarang ini kita harus melakukan konvergensi media ya. Jadi lembaga penyiaran itu eh, televisi, radio yang seperti kita lihat sekarang ya sudah mulai dilakukan sudah sejak beberapa tahun yang lalu, sudah lama ya. Mereka memanfaatkan media sosial untuk lebih meningkatkan pengenalan ya, pengenalan kepada program-program siaran yang disiarkan dari lembaga yang bersangkutan gitu ya, supaya masyarakat lebih eh, lebih tahu, lebih paham apa yang disampaikan. Karena memang tidak bisa dihindari masyarakat sekarang itu kan eh, banyak atau sebagian besar sudah memiliki media sosial. Betul. Dan mainnya di sana mainannya. Nah, sementara kalau televisi tidak masuk ke media sosial ya pasti ketinggalan juga gitu. Bahkan TDC juga tahu pasti bahwa berita-berita yang diangkat di televisi itu seringkali berawal dari viralnya sebuah konten di media sosial. Nah betul sekali. Jadi memang cepat juga perkembangan media sosial, apalagi bisa dihubungkan dengan penyiaran ya. Betul, betul. Nah, kan tentunya juga tadi berbicara mengenai penyiaran yang sehat, tentunya adakah hal atau tips and triknya supaya penyiaran ini khususnya di Jawa Barat tetap sehat gitu? Eh, Penyiaran yang sehat itu bukan berarti minim nilai hiburan ya. Misalnya, saya termasuk seorang yang menyukai film-film di televisi ya atau sinetron. Misalnya sinetron Para Pencari Tuhan lah sebut gitu ya judulnya. Itu kan nilai edukasinya begitu tinggi, tetapi nilai hiburannya juga ada gitu banyak gitu. Malah saya menonton itu kadang-kadang tertawa gitu, kadang-kadang ya menertawakan diri sendiri juga gitu. Itu salah satu contoh bahwa dengan adanya kreativitas dari para tim, para kreator dengan mengemas sebuah acara dakwah menjadi sebuah acara hiburan itu bisa berhasil gitu. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini ya sebenarnya kalau dari sisi itu dari sisi penggunaan teknologi, bagaimana cara mengambil angle, ya, bagaimana cara editingnya itu sudah bisa dilakukan dengan maksimal. Yang kedua, tentu saja ini berkaitan dengan ide yang akan dibuat menjadi sebuah konten lah gitu ya untuk televisi atau untuk radio. Kalau kita mau menghasilkan sebuah karya, mau tidak mau harus disiapkan secara matang. Ya. Kita tahu bagaimana melejitnya film Sidul Anak Sekolahan misalnya. Yeah. Itu serial yang berhasil menurut saya. Itu persiapannya bukan sebulan 2 bulan. Persiapannya itu bertahun-tahun. Ada riset dulu bagaimana kehidupan Betawi, bagaimana sikap, sifat masyarakat Betawi yang kemudian Rano Karno mengemasnya menjadi sebuah tayangan yang begitu luar biasa. Berarti harus ada upaya. Kita harus maulah berkorban dulu waktu, gitu ya. Tentu saja biaya juga, gitu ya. Harus mau berusaha untuk mempersiapkan secara matang di praproduksi, gitu ya. Jadi kalau sudah kejar tayang atau apalagi ya tiap hari harus tayang dengan ceritanya belum siap, gitu dia kan kemana-mana, gitu. Jadi dari sisi SDM juga, perlu untuk terus berlatih, berproses gitu, dan mau korban waktu, korban biaya juga gitu, ya untuk mempersiapkan sesuatu yang akan dibuat secara matang gitu. Itu diantaranya ya apalagi gitu dari SDM, teknik sudah jelas, sekarang peralatan sudah bagus gitu ya. Saya kalau disorot oleh kamera yang kamera yang canggih gitu ya, wajah saya tiba-tiba menjadi cakep gitu ya.
kemudian satu tempat disorot lagi oleh kamera yang luar biasa, kelihatannya ada nuansa lain gitu apa, itu sudah tersedia gitu ya, peralatan SDM sudah gitu. Jadi itu saja, dan tentunya kita harus yakin juga bahwa keluarga yang baik di Indonesia ini kan pada umumnya terdiri dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik pasti membutuhkan tontonan yang baik. Nah, betul sekali. Baik, terima kasih Kang Dipa. Kalau tadi kita membahas tentang penyiaran yang sehat. Nah, sebelum ditutup pada KPID Talk kali ini. Iya, karena setelah ini akan ada closing statement tentunya dari Kang Dipa. Iya. Ya, dipersilakan Kang untuk memberikan closing statement mengenai penyiaran yang sehat. Oh iya, saya pikir masih panjang ini waktunya. Tak terasa ya Kang ya dari kita berbincang seru. Jadi sekali lagi, sebagai dari sisi kreator, tentunya kita harus berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang bermutu, yang baik, ya, yang tentunya itu membutuhkan pengorbanan kita dari sisi waktu dan sisi materi juga. Tetapi apapun yang kita korbankan, yang tentunya akan selaras dengan apa yang dihasilkan nanti. Dari sisi penonton, kita juga harus memahami bahwa apa yang ditampilkan di televisi, di radio itu ada klasifikasi usianya yang diselaraskan dengan atau dikolerasikan dengan jam penayangannya gitu. Perlu ada upaya dari orang tua, dari kakak kepada adiknya gitu ya, untuk memberikan ya semacam arahan ya, bahwa ini tontonan yang cocok untuk anak-anak, ini tontonan untuk remaja, untuk dewasa ya jangan nonton. Iya. Nah, jadi kita taati itulah, kita sama-sama mentaati, dari sisi kreator juga mentaati P3SPS, dari masyarakat juga mengetahui bahwa ternyata ini tayangan-tayangan yang di televisi ini tidak semuanya cocok untuk anak-anak, tidak semua cocok untuk remaja. Dan kalau ditonton oleh dewasa ini sangat bagus gitu, tetapi tidak untuk anak-anak, begitulah gitu. Karena memang di dalam dunia penyiaran itu tidak dapat dihindari bahwa konten-konten itu ya pasti terbagi. Ada yang perlu untuk anak-anak, ada yang perlu untuk remaja, ada yang khusus untuk dewasa gitu ya. Ada yang dewasa boleh, anak-anak boleh, ada gitu ya. Jadi demikian, mudah-mudahan kita sama-sama bisa turut memajukan dunia penyiaran di Indonesia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, itulah pemirsa mengenai penyiaran yang sehat, dan jadi dapat kita simpulkan bahwa penyiaran yang sehat ini merupakan yang memiliki nilai-nilai edukasi, di mana edukasi juga ada nilai hiburannya juga, terus juga disesuaikan dengan umur ya, disesuaikan dengan umur supaya tidak salah arah gitu. Nah, demikian untuk KPID Talk hari ini. Saya Destiana Padilla mewakili narasumber hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dipa.